Kenyataannya juga di lapangan banyak yang pakoi, kawin pakoi yang keluar kodokoi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai peternakan, khususnya peternakan ayam aduan. Untuk memulai suatu bisnis atau suatu usaha, kita rasa semua persiapannya sama. Untuk memulai entah bisnis kuliner, logistik, peternakan itu semuanya sama, harus melalui persiapan. Ya betul. Nah, apa yang orang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan peternakan ayam aduan? Pertama-tama orang harus mendata semua. Itu langkah pertama. Apa aja yang harus didata itu? Mempersiapkan contoh, kita harus mendata itu dia pertama materi ternakan, biaya pengeluaran hingga dewasa, terus masa panen. Kalau tujuannya lebih ke bisnis. Jadi di dalam dunia peternakan ayam aduan, dia terbagi dua. Yang satu, konsumsi sendiri. Yang kedua, torang berbisnis. Konsumsi sendiri itu jadi dia juga petarung berarti? Ya dia petarung, tapi untuk menuju ke bisnis, alangkah baiknya kita memulai dari menjadi petarung dulu. Biar orang tahu seperti apa jenis yang kita punya. Karakternya seperti apa, caranya mainnya seperti apa, karakter kualitasnya seperti apa. Makanya kita harus turun ke arena dulu biar orang tahu. Begitu ceritanya. Tapi kalau kita hanya berkuar-kuar di media sosial, oh ini ayam loh, ini kita loh, cara ternak kita loh, teorinya begini, prakteknya begini, percuma. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Makanya kita harus turun ke arena untuk menunjukkan ini loh hasil kita. Tapi sebelum menuju ke arena, kita harus mempersiapkan dulu materi-materi ternak. Alangkah baiknya kita pakai rumus-rumus ternak biar kita mendapatkan hasil yang sempurna. Memang di dalam dunia ayam aduan itu dia tidak ada yang sempurna. Tapi orangnya tidak salah untuk menyempurnakan ayam itu, tidak salah. Yang pastinya menyempurnakannya juga melalui perhitungan. Iya. Dan perhitungan itu dari teori. Dari teori. Semua itu ada rumus. Jangan pernah orang berpikir pakoi kawin pakoi, hasilnya melahirkan pakoi. No, bukan itu jawabannya. Sama juga, mangon kawin mangon, hasilnya keluar mangon. Kalau kita memasang pikiran seperti itu dia, ya mungkin itu pikiran yang konyol kalau menurut kita. Itu mimpi yang aneh. Karena kenyataannya juga di lapangan banyak yang pakoi, kawin pakoi yang keluar kodokoi. Bisa jadi. Jangan menutup kemungkinan. Atau bibikoi. Iya, peternak-peternak ayam aduan terdahulu. Contohnya, kiblat kita kan kebanyakan orang Manado itu mengarah ke Thailand. Orang Thailand itu dia tidak semudah itu loh memberitahu kita. Begini loh cara menciptakan mangon. Begini, dan tidak semudah itu dia. Saigon kawin Birma langsung keluar mangon. Seperti ini, mangon yang punya jarak tarung, yang jaga jarak, punya tempel pukul, punya akurasi yang baik. Nah seperti itu, mereka itu butuh proses. Persilangan pertama gagal, persilangan kedua gagal, persilangan ketiga gagal, persilangan keempat gagal, persilangan kelima baru berhasil. Contoh, mangon pertama tahun 2010, seperti apa loh? Hanya nampar, pak, tempel nampar cuma begitu. Menuju 4 tahun kemudian sudah ada jarak. 2014 atau 2015 kalau nggak salah itu dia keluar namanya jenis Pama Agyu. Itu jenis mangon yang jaraknya masih agak jauh, keluar pukul. Menuju ke tahun 2020 mulai keluar mangon modern yang sekarang dipakai orang. Itu melalui proses, melalui rumus, melalui cara berternak. Praktek di lapangan itu sangat mempengaruhi. Gitu. Jadi alangkah baiknya untuk beternak itu bukan cuma asal menyilang. Iya. Orang mesti mengerti dulu materi yang ada pada orang. Pertama, orang mesti mengerti daya turunnya ke anak. Seberapa dominan anakannya itu dia. Seberapa dominan hasilnya. Ketika orang silangkan, berapa besar kemungkinan persentase karakternya turun ke anak. Nah, ini loh masalahnya. Ada yang mempunyai pemahaman tentang betina cetak. Nah, itu nanti kita bahas di pembahasan lainnya. Untuk sekarang kita bahas dulu materi-materi awal sebelum kita beternak. Begitu. Nah, habis itu kalau dalam peternakan itu ada yang begini. Mari baru aku ulang ya. Oh, silakan. Santai. Ada yang begini kalau diternakan. Jadi ada peternak yang berekspektasi tinggi melalui indukan yang mahal. Jantannya di atas 20 juta, dia cari juga betinanya di atas 20 juta untuk mengharapkan hasilan anakannya itu bisa lebih dari 20 juta. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau sih menurut kita, pertama-tama orang harus bertanya, bagus enggak bagus itu dia?
Tergantung. 20 juta nyandak menjamin. Harga bukan jaminan kualitas. Tapi rata-rata yang berharga tinggi itu pasti berkualitas. Daya turun ke anak itu yang jadi titik permasalahan. Banyak loh peternak-peternak terdahulu beli ayam dari luar 20 ekor, yang lain over, yang bagus cuma 3. Banyak loh peternak dulu yang beli harga 20, yang bagus 3.000. Ada juga satu masalah, beli 20, turun arena kalah sama 300.000. Dan itu kenyataan terjadi. Ada sih? Ada. Ayam 20 juta kalah dengan 3 juta. 300.000. Oh, 300.000? Itu ada. Banyak loh ceritanya. Jadi kalau tujuan kita untuk beternak, masalah menangan atau bukan menangan itu tergantung pada daya turunnya ke anak. Jadi ayam yang jago, yang katakanlah 10 kali menang, itu nyanda ada jaminan bahwa dia akan menurunkan ke anaknya juga lebih dari 10 kali. Iya. Hingga muncul cerita seperti ini dia. Ayam ini jago loh, 10 kali win. Tapi anak-anaknya jelek. Tapi yang bermasalah di cucunya. Cucunya bagus-bagus. Nah, ini permasalahan yang sebenarnya terjadi. Banyak orang salah tangkap di sini. Persilangan pertama menghasilkan anak jelek. Persilangan menuju ke generasi kedua katanya bagus-bagus. Nah, inilah misteri. Wah, ini pemahaman yang salah kalau begini. Iya, ada yang harus dikoreksi nih otaknya kalau begini. Iya. Cerita seperti itu dia mirip dongeng. Makanya kalau kita mau berbicara tentang persilangan itu dia, kita nggak bisa langsung memastikan dalam satu kali persilangan menghasilkan anakan berkualitas. Nah, contoh, kita mempunyai ayam sudah 10 kali menangan. Karakternya seperti bla 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 bla. Kita topang karakternya. Contoh, dia tipenya jaga jarak. Amankan dengan betina-betina yang jaga jarak. 1 betina tidak cocok, ganti. 2 betina tidak cocok, ganti. 3 betina tidak cocok, ganti. Bro, lama hasilnya kalau begitu. Ya itulah proses. Harus seperti itu. Mau maksimal, melalui proses. Ini bukan jin dan jun langsung bim salah bim abrakadabra, bung. Nggak seperti itu. Peternak pendahulu seperti itu caranya. Jadi tanpa melalui proses yang lama, kecil kemungkinannya untuk mendapatkan ayam yang berkualitas. Iya, kecil. Ada satu teknik di mana kita akan mendapatkan ayam yang seragam melalui sistem rekayasa genetik, atau biasa pada umumnya orang sebut F. Tapi banyak juga orang yang salah kaprah tentang F. Nanti kita bicarakan itu di video berikutnya. Bikin 20 menit lah, nggak perlu. Supaya panjang. Ada juga permasalahan yang biasa orang temukan pas baru mau mulai beternak, itu tempat. Lokasi. Jadi bagaimana? Oh, kita peternakan so ada teh, mar DP tampaknya anak membadai. Biasanya kalau masih indukan masih dapat tangan nih, masih ya paling banyak misalnya umpamakan 5-6 ekor. Cuma giliran DP telur-telur so menetas, bingung. Tergantung tujuan kita dalam beternak. Wong kalau kita ternaknya cuma untuk konsumsi, nah masalah cuma 5 kamar sudah cukup untuk tarung selesai. Tapi kalau untuk kita bisnis, dengan peternakannya hanya 4x4, mana cukup? Belum lagi kalau ternaknya jangka panjang. Iya, kalau cuma asal jadi, siapa tahu pakai rumus kawin A, kawin B, siapa tahu kawin C, kawin siapa tahu. Lah kalau ingin jadi peternak yang andal atau ingin menghasilkan hasil yang sempurna, butuh proses waktu yang panjang. Butuh skala peternakan yang lumayan besar. Satu hal yang terpenting, butuh modal juga yang besar.